Hai adik-adik, selamat datang di channel saya, Edi Queen 5. Kali ini kita akan bahas materi tentang seni lukis. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga tanda loncengnya supaya mendapatkan informasi lebih tentang pelajaran. Terima kasih. Perhatikan karya lukisan berikut. Setelah kamu amati berapa gambar tersebut, tuliskanlah hasil pengamatanmu pada kolom berikut. A. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi adalah garis dan warna. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu, dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari penggambar. Aliran gaya lukisan. Lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, jadi apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cita-cita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Impresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Surrealisme yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Kubisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Non-representatif yaitu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. B. Tema seni rupa murni. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.
Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Itu hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkan lewat media ekspresi. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya, seperti istri, anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikannya terletak pada bentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam bentuk lukisan. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disesuaikan dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. 6. Hubungan antara manusia dengan alam hayal. Ide, imajinasi, atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun saat tidak sadar. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. C. Alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya. Ada yang berkode B dan H. Yang B menandakan jenis pensil lunak dan hitam, sedangkan yang H menandakan jenis pensil yang keras. 2. Pensil arang. Terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. 3. Pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya bersama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel atau oil biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan. Krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras, sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Pena atau pulpen terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. 5. Tinta bak. Dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. 6. Cat pewarna. Bahan pewarna diantaranya A. Cat air. Jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. B. Cat minyak berbasis minyak. Jenis cat ini biasanya digunakan untuk melukis di atas kanvas. 7. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pisau palet
terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. 9. Palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Jenis dan ukuran berbagai. Untuk media seperti ini, yang ada dipakai adalah lengkungan tempat air, sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangan. D. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. 1. Lukisan tempera. Pecahan teknik melukis ini sudah dikenal pada zaman Renaissance. Cat yang dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. 2. Lukisan al fresco. Teknik ini diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini yang terkenal adalah Istana Vatikan. 3. Lukisan al secco. Hampir sama dengan teknik al fresco, cuman perbedaannya di sini dia memakai dinding yang sudah kering. Jadi teknik lukisan ini dibuat oleh Leonardo da Vinci. 4. Mozaik. Teknik ini menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain sehingga membentuk objek tertentu. 5. Lukisan kaca. Teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangannya pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Lukisan cat minyak atau plakat. Lukisan ini medianya adalah kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai untuk melukis. 7. Lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Jadi melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. 8. Lukisan akrilik. Jenis lukisan ini adalah dengan bahan yang disebut akrilik, yaitu menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Jadi lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. 9. Lukisan batik. Jenis lukisan ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. E. Teknik berkarya seni melukis. A. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif digunakan dengan cara mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku atau majalah, melihat dari internet, terus mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. B. Media berkarya atau bahan dan alat. Proses media ini antara lain menggunakan kertas, menggunakan tembok, menggunakan media alternatif, menggunakan cat minyak, dan dalam berkarya seni, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni. C. Menentukan teknik. Ada beberapa teknik dalam melukis, diantaranya teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan, teknik tebal dan bertekstur, dan teknik timbul. D. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. E. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan.
Setelah sketsa selesai, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan untuk mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Di antaranya mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek, terus menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Demikianlah materi kita hari ini tentang seni lukis. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.